Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup adalah pilihan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan tentang bagaimana kami harus memilih hidup kami, bahwa hidup ini adalah banyak pilihan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berkati kami, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti bagian dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup adalah pilihan. Kalimat ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah sering mendengarnya atau kita sendiri juga mengucapkannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa isi pilihan tersebut. Itulah yang kita harus bedah dengan jelas. Tentu saja pilihan yang biasa dimengerti oleh orang adalah bidang studi, pekerjaan atau profesi, jodoh, tempat domisili, dan banyak lagi. Sedangkan bagi kita, pilihannya hanya dua, yaitu Tuhan atau dunia. Menjadi Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan, apalagi kalau seseorang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Sejatinya, dia tidak pernah memilih otomatis Kristen. Ironisnya, banyak orang yang hidup masih di level ini. Mereka belum menemukan hidup dalam iman yang benar, dan banyak orang berlabuh atau berparkir di level kekristenan semacam itu. Dan itu palsu, itu semu. Hidup penuh dengan pilihan seperti bila salah memilih akan berakibat fatal. Pilihan-pilihan dalam perkara sederhana atau kecil pun bisa berdampak besar. Sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini, sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita, maka kehidupan akan keras kepada kita. Tetapi jika kita memilih keras kepada diri kita, kehidupan akan lunak pada kita. Dan bukan keadaan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan hidup kita, melainkan pilihan atau keputusan hidup kita. Jika kita pelajari dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil keputusan atau menentukan pilihan dan berakibat fatal, antara lain Adam dan Hawa. Pilihan mereka pada akhirnya menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Allah benar-benar murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti perintahnya. Murka dan kecewa Allah itu berakibat pada diusirnya manusia dari Eden. Kelanjutan cerita dari Adam dan Hawa tidak berakhir sampai di situ saja, tapi terus berlanjut hingga hari ini, di mana seluruh keturunannya harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah dan merasakan sakit bersalin. Demikian juga dengan Abraham. Ia dikenal sebagai bapak orang percaya. Namun ia dan Sarah, istrinya, tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Hingga akhirnya Abraham menyetujui usul Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Anak dari Hagar juga meninggalkan masalah hingga sekarang. Alkitab juga menceritakan tentang Esau. Ia adalah cucu Abraham dari Ishak yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Bukan karena Esau sangat baik hati sehingga memberi dengan begitu saja hak kesulungannya, tetapi karena pada saat itu ia sangat merasa lelah hingga hampir mati. Esau tidak berpikir panjang ketika ia menjual hak kesulungannya dengan sedikit roti dan sup kacang merah. Ia lebih tergiur melihat sup kacang merah hasil olahan Yakub daripada hak kesulungannya. Pada akhirnya, Esau harus menyesali kebodohannya seumur hidup. Sepanjang kehidupan ini, akan ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan, rintangan, tantangan yang harus kita hadapi dan akan kita hadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, bukan berarti bahwa segala sesuatu telah selesai, namun akan ada kesulitan baru, rintangan dan tantangan yang baru, dan akan seperti itulah seterusnya. Namun, jika kita memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, kita akan menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita, bukan saja di bumi, tetapi sampai kekekalan. Ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan jasmani maupun rohani.
Setiap kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa bersikap seperti Yunus dalam Yunus 1 ayat 1-3. Ya, Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe, tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau." Kemudian yang kedua, seperti Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 8. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya, yang dia tahu hanya satu: Tuhan telah memanggilnya dan ia mau melakukan apapun panggilan itu. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Yesaya, atau kita cenderung seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan karena tidak sepikiran dan seperasaan dengannya? Namun jika Tuhan memanggil kita, ini adalah suatu kehormatan, bukan beban. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya, maka kita pasti tidak akan menyesal. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk dapat memilih dengan tepat apapun pilihan dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.